taken volley. Carvajal, Ronaldo equalises for Real Madrid in a flash. It's been a while, but Cristiano Ronaldo is back on a Champions League score Top sheet. Godin, Ronaldo. The chance for Ronaldo, who calls it. He just stops. Boy, on a real hesitation creeping in. But you look so good and I know what you're offering. Phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Yeah, my phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Cristiano Ronaldo hari ini bukan lagi sekadar pemain sepak bola yang dibayar mahal. Ia sudah berubah menjadi fenomena ekonomi global, semacam mesin uang yang berjalan dengan wajah manusia. Ketika publik membicarakan gaji pemain bola, biasanya yang terbayang adalah angka besar, rumah mewah, mobil mahal, dan gaya hidup elit. Namun pada kasus Ronaldo, semua bayangan itu terasa terlalu kecil. Gajinya tidak lagi berada pada level tinggi dalam pengertian biasa, melainkan sudah masuk ke wilayah yang hampir sulit dicerna akal sehat. Forbes menempatkannya sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia pada 2025 dengan total pendapatan sekitar 275 juta dolar AS. Angka itu bukan hanya menempatkannya di puncak dunia olahraga, tetapi juga memperlihatkan bahwa satu nama dapat bernilai lebih besar daripada banyak institusi olahraga secara keseluruhan. Reuters juga melaporkan bahwa ia kembali memimpin daftar tersebut untuk tahun ketiga berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa daya jual Ronaldo belum surut meski usianya terus bertambah. Yang membuat pendapatan Ronaldo terasa benar-benar gila bukan semata jumlah akhirnya, melainkan kenyataan bahwa pasar masih menganggap ia layak dibayar sebesar itu pada fase karir ketika banyak pemain lain sudah mulai diperlakukan sebagai legenda masa lalu. Ronaldo justru masih dibaca sebagai aset masa kini. Ia tidak hanya dijual sebagai penyerang yang mencetak gol, tetapi sebagai pusat perhatian dunia. Nama Ronaldo membawa lalu lintas penonton, interaksi media sosial, nilai sponsor, dan daya tarik komersial yang melampaui pertandingan itu sendiri. Karena itu, uang yang mengalir kepadanya bukan sekadar bayaran atas tenaga fisik di lapangan, melainkan juga kompensasi atas kemampuan langka untuk mengubah klub, liga, dan bahkan citra negara menjadi bahan pembicaraan global. Dalam logika ini, Ronaldo tidak lagi berfungsi hanya sebagai pemain. Ia sudah menjadi industri yang lengkap dalam satu tubuh. Bila kita mencoba membumikan angka itu ke dalam pengalaman hidup sehari-hari, barulah terasa betapa jauhnya jarak antara dunia Ronaldo dan dunia kebanyakan orang. Pendapatan ratusan juta dolar per tahun berarti ia memperoleh uang dalam satu tahun yang bagi banyak orang mungkin mustahil dikumpulkan sepanjang hidup. Dalam hitungan bulanan, pendapatannya sudah melampaui apa yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai puncak kesejahteraan. Dalam hitungan harian, angkanya tetap mengejutkan. Dalam hitungan per jam, ia masih terdengar seperti fiksi. Itulah sebabnya istilah gila sangat mudah muncul ketika publik membicarakan gajinya. Kata itu bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan cara spontan untuk menyebut angka yang terasa tidak lagi berada dalam cakrawala kehidupan biasa. Ketika uang bergerak dalam skala seperti itu, orang tidak lagi menanggapinya sebagai gaji dalam arti normal, tetapi sebagai simbol kekuasaan ekonomi. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr menjadi titik penting yang membuat narasi tentang gaji fantastis ini semakin besar. Sejak ia datang ke Arab Saudi, dunia segera melihat bahwa kehadirannya bukan transfer biasa. Ia diposisikan sebagai wajah proyek yang lebih luas, mengangkat profil Saudi Pro League ke panggung global. Di sini terlihat bahwa Ronaldo dibayar bukan hanya untuk urusan teknis sepak bola, tetapi untuk menjadi jembatan antara liga domestik dan perhatian internasional. Reuters melaporkan bahwa kontraknya diperpanjang hingga 2027, yang berarti ia akan tetap bersama Al Nassr sampai melewati usia 42 tahun. Fakta ini sendiri sudah cukup dramatis. Di usia yang bagi banyak atlet identik dengan kemunduran, Ronaldo justru masih diberi kontrak baru dan tetap berada di pusat proyek sepak bola bernilai tinggi. Itu menandakan bahwa harga dirinya di mata pasar tidak ditentukan semata oleh umur biologis, tetapi oleh kapasitas simbolik dan komersial yang ia miliki.
Dalam pemberitaan Forbes untuk daftar pesepak bola berpenghasilan tertinggi pada 2025, estimasi pendapatan Ronaldo pada musim 2025-2026 bahkan berada di kisaran sekitar 280 juta dolar AS, dengan sekitar 230 juta dolar berasal dari penghasilan di lapangan dan sekitar 50 juta dolar dari aktivitas komersial di luar lapangan. Perbedaan antara daftar Mei 2025 dan estimasi musim berikutnya menunjukkan satu hal penting. Bahkan setelah menjadi pemain dengan bayaran tertinggi, nilainya masih tetap bertahan pada level ekstrim. Ia tidak sedang menikmati sisa-sisa kejayaan masa lalu. Ia masih menghasilkan uang dalam skala luar biasa besar secara aktif. Ini penting sebab banyak atlet kaya menjadi kaya karena warisan karir, investasi, atau akumulasi lama. Ronaldo berbeda. Ia terus memperbaharui nilainya di pasar global. Uang itu terus datang karena namanya terus bekerja. Kalau dilihat lebih dalam, fenomena gaji Ronaldo mengungkap perubahan besar dalam dunia olahraga modern. Dulu seorang pemain dibayar terutama berdasarkan kemampuan bermain, trofi, dan kontribusi langsung di lapangan. Sekarang itu belum cukup. Yang jauh lebih mahal justru adalah kemampuan seseorang untuk menjadi magnet perhatian. Ronaldo memiliki hampir semua unsur yang dibutuhkan oleh kapitalisme olahraga mutakhir, prestasi historis, disiplin tubuh, citra profesional, basis pengembila global, kehadiran digital yang sangat besar, dan daya tarik lintas generasi. Reuters mencatat bahwa salah satu penopang penting pendapatan di luar lapangannya adalah kekuatan sponsor yang didorong oleh pengikut media sosial yang sangat besar pula. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya membeli ruang iklan ketika bekerja sama dengan Ronaldo. Mereka membeli akses kepada miliaran impresi, emosi, dan loyalitas pengembira. Disinilah letak perbedaan mendasar antara pemain hebat dan ikon global. Pemain hebat dibayar untuk menang, ikon global dibayar untuk menggerakkan pasar. Di titik ini, Ronaldo tidak lagi dapat dijelaskan hanya sebagai atlet. Ia lebih tepat dibaca sebagai merek yang bernafas. Segala sesuatu yang melekat padanya memiliki nilai tukar. Nomor punggungnya, selebrasi golnya, gaya hidupnya, bahkan narasi tentang kedisiplinan dan obsesinya atas performa. Orang tidak sekadar menonton Ronaldo bermain, mereka mengkonsumsi cerita tentang Ronaldo. Mereka membeli sepatu yang diasosiasikan dengannya, mengikuti unggahannya, membicarakan setiap keputusannya, dan menjadikan dirinya sebagai simbol sukses yang sangat modern. Akibatnya, gajinya menjadi cerminan dari satu kenyataan yang agak keras. Dalam ekonomi perhatian hari ini, citra yang mampu menguasai imajinasi publik dapat bernilai sama besar atau bahkan lebih besar daripada prestasi teknis itu sendiri. Ronaldo memiliki keduanya sekaligus, dan kombinasi itulah yang membuat nilainya meledak. Ada paradoks menarik di sini. Secara alamiah, usia seharusnya menurunkan nilai atlet profesional. Tubuh melemah, kecepatan turun, pemulihan lebih lama, dan ancaman cedera meningkat. Tetapi pada Ronaldo, logika itu tidak bekerja secara sederhana. Usia memang bertambah, tetapi aura historisnya justru semakin tebal. Setiap tahun tambahan dalam karirnya dibaca pasar bukan sebagai beban, melainkan sebagai kelanjutan dari kisah besar yang ingin terus ditonton dunia. Ia menjadi semacam tokoh epik dalam sepak bola modern, seseorang yang menolak tunduk pada waktu. Karena itu, ketika kontraknya diperpanjang hingga 2027, publik tidak hanya melihat perpanjangan kerja biasa, tetapi juga melihat pernyataan simbolik bahwa Ronaldo masih dianggap sebagai pusat daya tarik ekonomi yang sangat besar. Ia tidak sedang dipelihara karena nostalgia, tetapi dipertahankan karena masih menghasilkan efek pasar yang nyata. Dari sisi yang lebih luas, gaji Ronaldo juga berbicara tentang perubahan peta kekuasaan dalam sepak bola dunia. Selama bertahun-tahun, Eropa dianggap sebagai pusat mutlak prestise, tradisi, dan uang. Namun kemunculan proyek besar Saudi Pro League memperlihatkan bahwa uang dapat menggeser pusat gravitasi perhatian global dengan sangat cepat. Ronaldo menjadi figur paling penting dalam pergeseran itu. Kehadirannya memberi sinyal kepada dunia bahwa Liga Saudi bukan lagi penonton pasif dalam ekonomi sepak bola, tetapi pemain utama yang berani membeli simbol terbesar untuk mempercepat legitimasi internasionalnya. Maka gaji besar Ronaldo harus dibaca bukan hanya sebagai kontrak personal, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik olahraga. Ia adalah wajah dari ambisi yang lebih besar daripada sekadar satu klub atau satu musim. Inilah sebabnya mengapa pembicaraan tentang gaji Ronaldo selalu menghasilkan pengaguman yang bercampur dengan keterjukan. Ia dibayar bukan lagi dalam bahasa berapa layak seorang striker menerima upah, melainkan dalam bahasa berapa harga satu ikon global yang mampu membawa pasar, kamera, sponsor,
dan perhatian dunia ke satu titik. Jika seorang pemain lain dibayar karena kualitas teknisnya, Ronaldo dibayar karena kualitas teknisnya plus efek ledakan yang diciptakan oleh namanya sendiri. Ia membawa nilai berlapis, nilai olahraga, nilai media, nilai komersial, nilai simbolik, dan nilai politik ekonomi. Semua lapisan itu menumpuk menjadi satu angka yang tampak hampir tidak masuk akal. Tetapi berikut adalah pembelajaran penting tentang bagaimana dunia hari ini bekerja. Gaji Ronaldo menunjukkan bahwa dalam era kontemporer, nilai seseorang tidak lagi dibentuk hanya oleh kerja langsung, tetapi juga oleh kemampuan menguasai perhatian kolektif. Dunia modern memberi imbalan sangat besar kepada figur yang bisa menjadi pusat cerita bersama. Ronaldo adalah contoh sempurna dari mekanisme itu. Ia mencetak gol, tetapi yang dibeli dunia bukan hanya golnya. Dunia membeli auranya, historisnya, disiplinnya, wajahnya, jaringan digitalnya, dan janjinya bahwa setiap tempat yang ia singgahi akan mendapat sorotan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Karena itu, gaji Ronaldo sebenarnya bukan kisah tentang uang semata. Ini adalah kisah tentang bagaimana kapitalisme global memberi harga pada popularitas, reputasi, dan kekuatan simbolik. Pada akhirnya, menyebut gaji Cristiano Ronaldo gila sebenarnya masih terasa kurang. Gila itu biasanya sekadar berarti sangat besar. Sementara gaji Ronaldo lebih dari itu. Ia adalah tanda zaman. Ia memperlihatkan betapa olahraga telah menyatu dengan bisnis, media, diplomasi citra, dan ekonomi perhatian. Ia membuktikan bahwa satu manusia dapat bernilai ratusan juta dolar bukan hanya karena ia pandai bermain bola, tetapi karena ia telah menjelma menjadi sistem ekonomi mini yang terus memproduksi nilai.